Selamat pagi morning people. Kembali lagi di Hot News yang hadir dengan deretan informasi terbaru untuk menemani pagi kalian. Tebing setinggi 3 meter ambruk menimpa 2 orang pekerja yang tengah membuat galian pondasi bangunan di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia, sementara 1 lainnya kritis dan sedang dalam penanganan rumah sakit. Sementara itu, petugas kepolisian masih mendalami peristiwa ini dengan memeriksa saksi-saksi. Sejumlah drama tersaji dalam rekonstruksi ulang kejadian pembunuhan berencana Brigadir Yosua di rumah dinas dan rumah pribadi Irjen Freddy Sambo. Pada momen ini pula, untuk kali pertama Verdi Sambo bisa bertemu dan berpelukan dengan istrinya Putri Chandrawati. Saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan istrinya duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo mencium dan memeluk kepala Putri. Selain itu, kesempatan ini merupakan pertemuan tersangka pembunuhan Brigadir J dalam satu tempat. Seorang suami di Balikpapan, Kalimantan Timur ditemukan tewas pasca melerai sang istri yang cekcok dengan tetangganya karena masalah tali jemuran. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar mandi dengan kondisi luka lebam di tubuhnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Sementara terduga pelaku saat ini telah diamankan di Makopolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan seorang ibu yang tega membuang bayinya sendiri di atap rumah di Jalan Dharma Husada Indah Utara, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka nekat membuang bayi di atap rumah karena takut diketahui majikannya dan takut dipecat oleh majikannya sebagai asisten rumah tangga. Atas perbuatannya, SA terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang ibu dan anak ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya sang ibu tewas dan putranya luka parah. Menurut warga, sang korban sedang menjemput putranya dari sekolah menggunakan sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, korban langsung melintasi rel kereta hingga tertabrak kereta api dari arah Jombang menuju Surabaya. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan polisi telah melakukan olah TKP. Viral aksi kriminal jalanan teror warga Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sepekan terakhir, 3 aksi kejahatan terjadi yang berhasil direkam warga hingga viral di media sosial. Peristiwa itu hingga kini masih dalam penyelidikan dan pengejaran polisi. Polisi juga belum mau memberikan keterangan hingga para pelaku tertangkap. Hingga kini, aparat kepolisian dari sektor Panakukang belum bisa memberikan keterangan 3 video viral aksi kriminalitas jalanan di wilayahnya. Kecelakaan maut terjadi di Bekasi, tepatnya di depan SDN Kota Baru 2, Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sebuah truk tronton menabrak sejumlah siswa SDN Kota Baru 2 yang berada di depan sekolah. Truk tronton juga menabrak pemotor dan mobil yang berada di lokasi kecelakaan. Selain itu, truk juga menabrak tiang listrik dan halte. Tiang listrik yang ditabrak truk itu roboh dan menimpa mobil lain yang berada di Jalan Sultan Agung arah Kranji. Beberapa korban dengan kondisi bersimbah darah berada di kolong truk dievakuasi. Suasana di TKP diwarnai tangis histeris. Truk diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami remblong. Dari pantauan di lapangan, terlihat bekas pengereman truk sebelum terjadi peristiwa kecelakaan maut tersebut. Hello morning people, musibah terkadang datang siapa yang tahu. Peristiwa mengerikan hingga merenggut nyawa kerap kali terjadi kepada siapa saja, termasuk pejalan kaki. Pernahkah Anda berpikir jika seorang yang berjalan kaki juga dapat mengalami kecelakaan? Lalu peristiwa apa sajakah yang terjadi pada pejalan kaki? Simak informasinya berikut ini. Terekam dalam video CCTV, tepatnya di sebuah jalan yang berada di Pineda, Kota Pasig, Filipina. Dalam rekaman tersebut, terlihat segerombolan orang sedang berdiri di tepi jalan, menunggu lalu lintas longgar agar bisa menyeberang. Namun siapa sangka, sebuah mobil berwarna putih yang diduga taksi datang dengan kecepatan tinggi dan melibas semua pejalan kaki tersebut. Akibatnya beberapa orang mengalami luka-luka. Terlihat 3 orang anak-anak yang hendak menyeberang jalan. Semula mereka secara berbarengan melintasi zebra cross untuk menyeberang. Namun siapa sangka, sebuah mobil berwarna hitam menyerempet seorang anak berbaju garis-garis dan seorang anak berbaju putih. Akibat kejadian tersebut, kedua bocah tersebut terjatuh. Dan yang lebih parahnya lagi, terlihat pengendara mobil tersebut tidak menolong kedua korban akibat aksi yang dilakukannya.
Selanjutnya dalam sebuah rekaman video yang beredar, seorang yang mengenakan jaket serta celana jeans hendak melintasi jalan yang ramai dengan kendaraan. Namun tak diduga, peristiwa naas terjadi. Sebuah mobil yang datang dari arah samping kanannya menghajar pejalan kaki tersebut. Akibatnya pejalan kaki tersebut tak sadarkan diri. Beralih ke peristiwa selanjutnya. Seorang pria yang menerobos jalan pada saat menyeberang juga mengalami peristiwa mengerikan. Pria tersebut menyeberangi jalan dengan berlari. Namun tak lama setelah itu, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil yang tadinya berhenti langsung menancapkan gas. Sebuah mobil berwarna biru dengan kecepatan kencang tanpa ragu menabrak pria tersebut dan akibatnya korban terpental jauh. Tentu peristiwa ini membuat pengendara lain ikut panik. Di sisi lain diduga keluarga, ketiga anak terlihat hendak menyeberang jalan melalui zebra cross, ditabrak oleh sebuah mobil. Awalnya tidak ada yang aneh dalam kejadian tersebut. Setelah melewati 3 garis zebra cross, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menghantam mereka, yang menyebabkan 2 dari mereka terpental jauh. Kabarnya akibat peristiwa naas tersebut, ketiga anak tersebut mengalami luka-luka yang cukup parah dan membutuhkan penanganan khusus. Peristiwa mengerikan juga terjadi pada pria Malang ini. Terlihat seorang pria menggunakan baju kaos dengan setelan celana pendek, tengah asik memainkan gadgetnya di pinggir jalan. Entah bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Secara tiba-tiba, sebuah mobil berwarna hitam tanpa kendali menghajar pria tersebut hingga sebuah pagar ikut rusak akibat ulahnya. Itulah sederet peristiwa yang dialami oleh pejalan kaki. Semoga informasi tersebut dapat membuat kita selalu berhati-hati dimanapun berada. Selamat pagi Morning People. Selamat pagi Lutfi. Pagi Haifa. Ketemu lagi bareng saya Haifa. Saya Lutfi Gizal, Di tentunya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Wah, pagi hari itu harus semangat walaupun mata Semangat. kita jadi nggak semangat. Benar, tadi nonton tayangan tentang kecelakaan yang menimpa pejalan kaki. Aduh, serem banget ya Vi. Karena kita kan mikirnya kalau jalan kaki nggak naik kendaraan ya aman-aman aja. Tapi serem. Kenapa? Kamu punya cerita? Ini penting banget buat kita pengendara motor atau mobil. Kita juga harus menjaga keamanan kita bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain sekitar kita dong. Betul, setuju banget. Kayak tadi tuh ada yang lagi jalan, bener di zebra cross tiba-tiba doer gitu. Nah, itu dia makanya Iya. semua tanggung jawab pengendara maupun pejalan kaki ya untuk selalu berhati-hati. Nah, tapi abis ini kamu katanya punya tayangan yang seru ya? Nah, ini punya tayangan yang seru banget nih, mengenal sosok pengacara Brigadir J yang lagi fenomenal. Dan menurut aku, pengacara ini adalah pengacara terbaik di Indonesia karena rumornya dia tidak mau menerima bayaran apapun dari keluarga. Wow, apa iya Morning People? Penasaran? Kita lihat aja ini dia tayangannya. Hello Morning People, sosok pengacara Kamarudin Simanjuntak tengah menjadi pembicaraan masyarakat di sosial media karena dedikasinya dalam mengungkapkan kebenaran atas kematian Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak juga dikabarkan berhasil membocorkan sosok Dirut BUMN yang berasal dari PT Taspen yang diisukan kelola dana Capres 2024 kurang lebih sebesar 300 triliun. Walaupun sukses dalam mengungkapkan kejahatan, kisah hidup Kamarudin Simanjuntak penuh dengan lika-liku. Lalu bagaimana sebenarnya sosok Kamarudin Hendra Simanjuntak? Simak kisah lengkapnya hanya di Morning Update. Kamarudin Hendra Simanjuntak merupakan seorang pengacara Indonesia berasal dari Sumatera Utara yang lahir pada 21 Mei tahun 1974. Kamarudin tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan pada tahun 1992 ia memilih untuk merantau ke Jakarta dan tinggal di bawah kolong jembatan di daerah Klender, Jakarta Timur karena tidak mempunyai biaya untuk menyewa kos. Selama 3 bulan ia hidup sebagai gelandangan dan bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup. Kemudian ia bekerja sebagai customer service, lalu mencoba membangun bisnis kecil-kecilan yang akhirnya bangkrut. Setelah mencoba berbagai pekerjaan, ia mulai tertarik untuk menjadi pengacara.
Kamarudin kemudian mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, yakni pada tahun 2000, dan mendapatkan gelar cum laude pada tahun 2007. Sejak tahun 2007, ia bergabung menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Ia membuka firma hukum sendiri bernama Victoria Law Firm pada tahun 2019. Kamarudin juga mulai meniti karir dalam bidang politik. Pada tahun 2020, ia mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera. Kamarudin terkenal sebagai pengacara yang tegas dan profesional dalam menangani berbagai kasus. Ia juga dikenal sebagai sosok pengacara yang berani dan sangat vokal dalam menyuarakan kebenaran. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Kamarudin Simanjuntak selama perjalanan karirnya adalah kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang melibatkan mantan Presiden Indonesia beserta Partai Politik Demokrat pada saat itu. Salah satunya adalah Angelina Sonda yang akhirnya tersangkut kasus korupsi oleh KPK. Dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang, diduga ada sosok Jenderal Bintang 3 yang ikut terlibat dan mohon kepadanya pada tahun 2011 atas nama Presiden untuk tidak membongkar korupsi. Namun pernyataan ini dibantah oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Ia mengatakan dengan tegas bahwa itu hanyalah omong kosong belaka dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tak hanya kasus korupsi Wisma Atlet dan juga Hambalang, Kamarudin juga dikabarkan pernah menangani kasus dugaan korupsi IKTP yang melibatkan banyak pihak. Menjadi pengacara kasus-kasus besar, apalagi melibatkan pejabat negara, pastilah sangat beresiko dan penuh dengan ancaman. Pengacara Kamarudin mengakui bahwa berbagai macam ancaman tidak mampu membuatnya gentar. Hal ini dikarenakan istri beserta anak-anaknya pernah dibakar hidup-hidup oleh orang tak dikenal. Mulai dari situlah, Kamarudin Simanjuntak menjadi semakin kuat dan berani. Kasus bermula pada tahun 2016. Teror yang dialami Kamarudin Simanjuntak jauh lebih mengerikan. Saat itu banyak kabar yang beredar. Ia menangani kasus yang dialami oleh salah satu putri Soekarno. Kamarudin Simanjuntak mengaku mendapatkan teror yang sangat ekstrim. Sang istri yang baru berjalan pagi 400 meter dari rumah dibakar hidup-hidup di dalam mobil bersama dengan anak yang baru keluar dari sebuah kompleks. Beruntungnya, keluarga Kamarudin selamat dari kejadian tersebut karena ia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Morning People, selain menangani kasus Brigadir J yang masih berlanjut, sampai pada bulan Agustus 2022, pengacara Kamarudin Simanjuntak juga akan mengungkapkan dugaan pengelolaan dana yang dilakukan oleh seorang dirut BUMN, yakni PT Taspen senilai 300 triliun untuk modal Capres 2024 di pemilu 2024. Kamarudin mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sesosok bayi laki-laki yang masih hidup ditemukan warga di kamar mandi sebuah rumah makan di kawasan Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat. Saat ditemukan, bayi diletakkan di keranjang pakaian. Warga pun melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian Polsek Dharma Raja. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan oleh salah satu karyawan rumah makan sekitar jam 7 pagi. Awalnya tak ada karyawan yang mengakui sebagai orang tua bayi. Namun setelah dokter puskesmas melakukan pemeriksaan kepada para karyawan, terungkap bahwa salah satu karyawan rumah makan tersebut baru saja melahirkan. Polisi langsung mengamankan orang tua bayi karena diduga melakukan penelantaran bayi. Orang tua bayi merupakan pasangan kekasih yang masih di bawah umur, di mana ibu bayi masih berusia 16 tahun. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang untuk mengetahui pasti motif penelantaran terhadap bayi tersebut. Sementara sang bayi berbobot 1,6 kg ini kini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Dari hasil pemeriksaan, bayi baru berumur 7 bulan. Sejak harga telur ayam roket hingga menembus angka 30 hingga 32 ribu rupiah per kilogram, banyak warga dan pedagang kecil di Kabupaten Pandeglang memilih untuk membeli telur retak dan pecah yang harganya lebih terjangkau. Seperti yang terlihat di salah satu agen penjual telur ayam di Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga yang didominasi para pedagang kecil nampak sedang memilih telur pecah untuk bahan dasar dagangannya. Beberapa ahli mengatakan sebaiknya tidak mengkonsumsi telur retak atau pecah karena sangat rentan terkontaminasi bakteri Salmonella. Selain dikhawatirkan masuknya bakteri, juga bisa terjangkit berbagai macam penyakit akibat kulit telur yang tak utuh lagi. Dalam
beberapa waktu terakhir, warung soto Pak Sambo yang berada di Jalan Adi Sumarmo nomor 2 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, banyak didatangi warga yang menikmati semangkok soto daging ayam kampung. Tak hanya pembeli karena penasaran dengan nama Sambo yang disematkan, namun juga jadi semangat para pelanggan yang sering menikmati seporsi soto dengan daging ayam kampung di warung tersebut. Selain banyak didatangi pembeli, dalam beberapa hari terakhir banyak orang yang juga memfoto warung soto milik Tanto tersebut. Warung ini sudah dirintis oleh ayah Tanto sejak 1970-an. Dulu awalnya berada di trotoar jalan dengan warung kaki lima, hingga sekarang pindah ke ruko. Warung soto Pak Sambo menjual soto ayam kampung dan beberapa menu lain. Harga satu porsi soto mangkok besar Rp8.000, sedangkan mangkok kecil Rp5.000. Selain soto ayam, ada juga lauk pauk lainnya seperti tempe goreng, tahu, dan juga sate ayam. Buka sejak pagi hingga pukul 10 malam. Suasana berbeda terjadi di Desa Lapangan Tempur Sari, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Lebih dari 1.000 warga memadati lapangan desa untuk menyaksikan parade reog Ponorogo. Dengan membawa putra-putri mereka, berbagai atraksi khas reog ditampilkan, mulai dari yang ekstrim hingga tari puluhan dadak secara bersama. Bahkan aksi barong mengendari sepeda motor sambil menggigit dadak merak seberat 100 kg memukau warga sekitar. Parade reog ini sengaja digelar untuk melestarikan cinta budaya dan kesenian reog pada generasi penerus di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Guys, ini kan aku lagi nongkrong kan. Terus masa kayak ada pakai baju napi gitu deh. Bentar ya, aku kasih lihat. Tuh, lihat deh. Banyak banget yang pakai baju napi dan ini tuh lebih banyak lagi. Beredar video para tahanan berbaju orange berkeliaran di daerah SCBD. Tentu kejadian tersebut membuat orang sekitar kaget. Bahkan banyak warga TikTok yang menyebarkan berita ini. Niat hati mau melihat Bongi dan JJ, malah melihat banyaknya napi. Setelah ditelusuri, ternyata napi yang berbaju tahanan tersebut adalah salah satu kreativitas dari film Miracle in Cell No. 7 yang sebentar lagi akan hadir. Agar masyarakat tahu akan dimulainya film ini, Miracle in Cell No. 7 sendiri awalnya dibuat oleh Korea dan menjadi film tersedih sepanjang masa. Aduh, jadi penasaran mau banget nonton deh. Hello morning people, mahkota bagi seseorang bukan hanya pendukung penampilan saja, tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Mahkota dapat direpresentasikan sebagai simbol, mulai dari kekuatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tak heran jika sebuah mahkota terkadang dikeramatkan daripada sang raja dan ratu itu sendiri. Sama halnya sebagai mahkota di Ternate yang memiliki keunikan tersendiri. Simak informasi lengkapnya hanya di Morning Update. Berbicara soal benda penghias kepala raja, di Ternate terdapat sebuah mahkota yang unik dan luar biasa bernama Stampa. Mahkota ini sudah dipakai sejak masa Sultan pertama sampai dengan masa Sultan hari ini. Tak hanya itu saja, mahkota ini memiliki bentuk yang sangat indah dengan taburan batu-batuan mulia, membuatnya semakin istimewa. Unik bukan sembarang unik, Stampa ini juga konon katanya memiliki sisi misteri yang tidak masuk akal. Cerita turun-temurun mengenai mahkota Sultan Ternate yang megah dan ajaib, mahkota ini menyimpan segudang kisah unik yang mengundang decak kagum serta keanehan tersendiri. Kesultanan Ternate berdiri sejak tahun 1257 dengan Raja pertama Baap Mansur Malamo, memiliki satu benda pusaka yang telah dijaga dan disakralkan, yakni mahkota Sultan. Mahkota ini sangat terkenal karena memiliki beberapa keunikan, yakni memiliki ruangan khusus untuk menyimpan benda sakral tersebut. Mahkota disimpan dalam kotak kaca dengan rangka kayu yang diselimuti kain putih. Tak hanya itu saja, disimpan dalam satu kamar yang dinamakan Kamar Puji yang memiliki juru kunci tersendiri. Selanjutnya, entah percaya atau tidak, mahkota yang merupakan benda mati itu memiliki rambut yang bisa tumbuh dan memanjang. Bahkan untuk menjaga agar rambutnya tidak panjang, Sultan Ternate selalu melakukan ritual pemotongan rambut. Pemotongan rambut mahkota tersebut dilakukan setahun sekali, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Sebelum melakukan pemotongan rambut, biasanya Sultan dan perangkat adat melakukan tahlilan dan sembahyang bersama terlebih dulu. Namun untuk memotong rambut tersebut, tidak diperlukan benda pusaka atau alat khusus, mereka hanya menggunakan gunting biasa. Selain memiliki rambut yang bisa memanjang, mahkota Sultan Ternate ini terbuat dari emas, dihiasi dengan batu permata. Mahkota dihiasi oleh kurang lebih 113 batu permata. Batu permata itu antara lain adalah safir,
intan, berlian, zamrud, dan batu-batu dari seluruh penjuru dunia. Sebagai mahkota sultan, benda ini hanya dikenakan sekali saja, yakni pada saat dilantik menjadi sultan. Setelah itu mahkota akan disimpan kembali di tempatnya. Tak berhenti sampai di situ saja, mahkota tersebut dipercaya mampu memilih sultan yang baik untuk memimpin. Setiap calon sultan akan menggunakan mahkota tersebut secara bergilir. Jika mahkota dikenakan jatuh, hal tersebut pertanda bahwa calon tersebut tidak direstui. Namun jika mahkota itu dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka calon sultan tersebut mendapatkan restu untuk menjadi seorang sultan. Tak hanya dapat memilih seorang sultan, konon katanya, mahkota setampa juga dapat digunakan untuk pemilihan calon istri sultan. Kabarnya siapa yang ingin menjadi istri sultan harus tidur dengan mahkota itu. Jika calon istri sultan bisa tidur dengan pulas, tanpa gangguan, itu artinya akan lolos untuk menjadi istri sultan. Begitu pula sebaliknya, jika calon istri sultan tidur mendapatkan gangguan, maka orang itu tidak cocok menjadi seorang istri sultan. Itulah beberapa informasi mengenai mahkota Sultan Ternate yang memiliki keunikan serta kemistisan yang tak masuk akal. Semoga informasi tersebut dapat menambah informasi serta wawasan Anda ya. Morning people, mungkin sebagian dari Anda berpikir sebuah timun hanya ada di darat. Tahukah Anda bahwa lautan pun punya timun? Bedanya, jika di darat timun merupakan buah-buahan, sedangkan timun laut merupakan hewan. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Seperti apa fakta unik hewan satu ini? Simak informasinya berikut ini. Ada sekitar 1.500 spesies tripang yang terdiri dari berbagai warna, bentuk, dan juga ukuran. Ukuran panjang berbagai spesies tripang berkisar mulai dari 1 cm hingga 20 cm. Bahkan panjang seekor tripang ada yang mencapai hingga beberapa kaki. Pertama, tripang atau timun laut memiliki sistem pernafasan yang letaknya berdekatan dengan anus. Di dalam tubuhnya, tripang punya pohon pernafasan yang terhubung ke anus. Pohon pernafasan tersebut terletak di kedua sisi usus dan terhubung ke kloaka. Saat anus tripang terbuka untuk menyedot air ke tubuh, sistem pernafasannya juga akan bekerja untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mulut tripang terletak pada ujung anterior, berdekatan dengan anus yang berada di ujung posterior. Di sekeliling mulut tripang, terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10-30 buah. Sebagian tripang menyaring pakan, namun beberapa di antaranya banyak yang mendapatkan makanan dari dasar laut. Saat tentakel mendorong ke dasar laut, partikel-partikel kecil makanan menempel pada lendir tripang. Meski tak terlihat sama, rupanya tripang masih berkerabat dengan bintang laut dan juga bulu babi. Keduanya masih termasuk dalam famili Echinodermata. Kebanyakan binatang Echinodermata memiliki duri, namun duri tripang merupakan tulang kecil yang tertanam di kulit mereka. Seperti Echinodermata lainnya, tripang memiliki sistem pembuluh air dan kaki tabung. Sistem vaskular air tripang diisi dengan cairan tubuh daripada air laut. Ketika tripang merasa terancam, beberapa di antaranya akan melepaskan benang lengket untuk menjebak musuh-musuh mereka. Bahkan beberapa lainnya ada yang melakukan mutilasi tubuh sebagai mekanisme pertahanan. Tak hanya itu saja, ada pula tripang yang mengeluarkan organ dalam mereka ketika sedang merasa terancam. Dari segi penampakan, mungkin tak ada yang istimewa dari seekor tripang. Namun tahukah morning people, ternyata biota laut satu ini memiliki harga yang terbilang mahal untuk dijual. 1 kilo tripang dijual dengan harga $3.000 Amerika Serikat atau sekitar 50 juta rupiah. Saking berharganya, sebagian orang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelam lebih dalam demi mendapatkan tripang. Selain mempunyai harga yang mahal, tripang juga kerap diolah menjadi berbagai sajian bercita rasa lezat. Tak hanya itu saja, tripang memiliki sejuta manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan salah satunya mampu melawan sel kanker. Hidangan berbahan dasar tripang banyak ditemukan pada kawasan Asia, khususnya Cina, Jepang, maupun Korea. Morning people, itulah beberapa fakta unik tentang timun laut atau tripang. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ya. Wah, morning people. Kebayang gak sih kalau kita makan kerupuk tripang tadi itu enak banget kali ya? Siapa yang mau jadiin tripang jadi kerupuk? Harganya 50 juta per kilogram. Ada, aku pernah lihat itu ada di daerah Surabaya. Aku pernah nyobain itu rasanya enak banget. Aduh, pagi-pagi Lutfi udah ngomongin makanan dari Surabaya. Ngomong tentang makanan ya, aku jadi
kangen banget makan makanan khas kuliner dari daerah tertentu kayak lumpia Semarang, terus juga pay susu dari Bali. Tapi sayang kan jauh ya, kita lagi di Jakarta, gimana caranya bisa dikirim? Aifa, ini tuh zaman modern, semua serba digital. Ini bukan zaman batu. Kamu pengen makan dari mana aja bisa dikirim tahu. Antar basi kalau bisa datangnya seminggu kemudian gimana? Ada, aku punya temanku nih. Dia tuh pengusaha ekspedisi antar makanan sehari langsung sampai. Dan dijamin aman, cepat, gak mungkin rusak makanannya. Oh gitu, Iya. jadi bukan cuma makanan ya pastinya ya, tapi sehari pasti sampai, Vi. Langsung sampai. Penasaran nggak? Penasaran. Nanti aku bakal panggil temen aku datang ke sini, kita ngobrol langsung gimana sih kok bisa sehari sampai makanannya. Wow, aku jadi penasaran ya. Makanya Morning People jangan kemana-mana ya, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Sebuah kontainer terlepas dari bodi truk. Terlihat bagian pengemudi belok ke kanan, sedangkan kontainer terus melaju ke depan hingga menabrak separator jalan. Waduh, kok bisa begitu ya? Tanpa diketahui penyebabnya, seorang pria yang terlihat mengenakan tas punggung tiba-tiba saja memukul wanita berkerudung yang duduk di sebelahnya. Penumpang lain yang terkejut dengan kejadian tersebut sontak mengeluarkan bapak-bapak tersebut. Ya ampun, penting banget ya, nggak tahu malu mukulin wanita di depan umum. Dua pria nampak sedang melakukan kekerasan terhadap ODGJ di trotoar jalan, hingga ODGJ tersebut terdorong ke jalan raya dan tertabrak motor hingga jatuh. Aduh, tega banget sih, miris ya Morning People. Sebuah mobil tenggelam di dalam sungai yang ada di daerah Linggarjati, Kota Padang. Sejumlah polisi dan petugas terlihat berusaha mengeluarkan mobil itu. Hah? Jumlah mobil yang melaju di jalan tol harus diguyur air deras saat melaju di jalan tol. Wah, nampak seperti air mancur ya Morning People. Walau terasa seperti sedang hujan deras, tapi lumayan tuh jadi gratis cuci mobil. Nggak ada meja, kursi pun jadi. Ngantuk saat belajar di kelas memang sudah biasa. Tapi kalau tertidur sampai jatuh kayak gini sih, selain sakit, pasti malu banget ya. Kebakaran terjadi di tengah pemukiman warga yang membuat sejumlah rumah hangus terbakar. Tragedi kayak gini pasti membuat orang jadi lebih sensitif. Seperti bapak yang satu ini nih, ditanya apa, jawabannya apa. Lagian sih, sudah tahu lagi repot, bukannya membantu malah nanya-nanya. Kebakaran guys, warga penuh. Jam berapa Pak kebakarannya Pak? Ayo. Lagi repot kau nih. Selamat pagi Morning People. Kita sudah kedatangan tamu spesial nih Mas Reska Ilhamsyah. Selamat pagi Mas Reska. Terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Mas Reska, nih sahabat aku nih si Haifa, itu nggak percaya masa ada sih jasa mengantar makanan dalam waktu 1 hari langsung sampai. Boleh dong Aduh. diperkenalkan perusahaannya Mas? Jadi kayaknya belum kenal nih ya sama Paxel nih kayaknya. Iya, ya. tak kenal maka tak sayang. Belum pernah memakai. Belum pernah memakai. Belum Nah, pernah. kalau gitu apa kiat suksesnya dalam melakukan proses bisnis ini supaya bisa 1 hari sampai nih Mas? Oke, jadi buat kami yang ada di Paxel, kami ini sebagai sahabatnya para UMKM Indonesia,
kita tuh berusaha untuk menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh para UMKM gitu. Ketika kita ngobrol sama para UMKM, mereka bilang bahwa Pak, saya tuh pingin dibantu biar produk saya ini tuh aman sampai ke rumah pelanggan saya. Selama ini tuh saya nggak pernah menemukan solusi di mana produk yang saya kirimkan itu apakah nanti hancur, ada yang ngirimnya lidah kucing nyampe-nya kremes gitu loh. Banyak itu. Ada yang brownies nyampe-nyampe penyet, ada yang ngirim frozen food tiba-tiba nggak dingin gitu. Betul. Akhirnya kami melakukan sebuah inovasi-inovasi di mana handling dari produk yang dikirimkan oleh para seller kami itu betul-betul kami jaga dengan baik. Makanya kita punya yang namanya Paxel Jagain Paketmu, dari mulai penjual sampai dengan nanti pengirimnya akan diterima dengan baik juga karena fasilitas yang kami punya. Wow. Oke. Nah sekarang aku nih yang punya pertanyaan. Nah tapi kalau dari Mas Reski sendiri, apa sih tahu nggak tantangan untuk para seller makanan nih supaya makanan ini nggak basi? Terus bagaimana juga untuk para seller ini mensiasatinya, Mas? Oke. Pertama-tama pastinya kita mesti memastikan bahwa ketika kita melakukan pengepakan itu dilakukan dengan benar karena ada beberapa makanan yang antara bumbu A dan bumbu B-nya harus dipisah dulu. Lalu ada yang ketika panas mesti ditunggu sampai dingin dulu. Lalu packagingnya, jadi packaging itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya teman-teman seller, sahabat para UMKM, packaging itu bukan hal yang sepele ya sebenarnya. Itu merupakan hal yang cukup krusial karena packaging itulah yang nanti akan menjaga paket kita diterima dengan aman. Lalu contohnya frozen food nih ya, karena Paxel terkenal akan kemampuan untuk cold chain-nya. Betul. Dijemput dengan insulated bag. Ya. Jadi begitu hero kami menyebut kurir itu adalah Hero Paxel. Yes. Mereka adalah pengantar kebaikan, jadi terima kasih banyak buat Hero Paxel. Mereka jemput, mereka masukin ke insulated bag, naik motor, nyampe ke stock point-nya Paxel. Kalau misalnya itu memang frozen food atau chiller akan dimasukkan ke frozen food atau chiller. Lalu nanti mobil yang antar kotanya pun juga mobil yang pendingin. Yang kalau misalnya teman-teman lihat gitu yang ada di atasnya kayak ada AC gedenya gitu. Nah, itu jadi diantar pakai itu, lalu sampai dengan nanti ke kota tujuan diantar pakai motornya Hero lagi, itu pun juga diantar pakai insulated bag. Barangnya pun juga frozen food juga tuh gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga nih yang paling sering dilupakan oleh para seller, ketika kita bikin orderan, itu mesti benar masukin barang yang dikirim apa, sehingga akhirnya cara kita handling juga sesuai dengan apa yang ada di situ ya. gitu loh. Jadi kalau misalnya frozen food, pastikan Frozen handle food. frozen food. Kalau misalnya makanan yang snack atau mudah pecah belah gitu ya, mudah hancur, itu juga di kue kering gitu loh. Terakhir kita juga bisa tanaman hias. Itu pun juga ada opsi pilihan tanaman hias. Jadi akhirnya sehingga para hero kami ketika ngambil tuh juga handling barangnya bener. Dan yang paling penting alamat. Nah, ini juga kadang-kadang suka kelupaan nih. Alamatnya yang dimasukin agak kurang tepat sehingga akhirnya tidak terlalu nyaman lah ketika nanti diantar ada mesti nelpon dulu, Ibu, Bapak, mohon maaf. Oke. Gitu. Kalau begitu Mas, saya mau tanya nih Mas, ini kan handle with care banget. Terus jangkauannya sudah berapa kota nih Mas Paxel? Apakah masih ada di Jawa, Bali dan sekitarnya atau di mana? Oke, jadi alhamdulillah kita di tahun kelima kami ini kita udah ada di Jawa Bali. Jawa Bali? Kita ada di Sumatera juga, di baru beberapa kota, ada di Medan, Palembang, dan Lampung. Lalu di Sulawesi itu kita ada di Makassar, dan semoga dalam waktu dekat ini juga akan ada juga di Kalimantan, akan ada juga di Sumatera dan Sulawesi cukup rapat gitu loh. Jadi mohon doanya nih agar kita bisa membantu para UMKM Indonesia agar bisa lebih berdaya dan berdaulat lagi lah. Nah ngomong-ngomong Mas Reski, selain dengan one day service, katanya Paxel juga menyediakan same day delivery ya? Betul. Nah keuntungannya apa nih bagi pengirim dan penerimanya? Ya tentunya modalnya jadi lebih cepat berputar kan. Perputarannya ya kan, sebagai kita seller bikin barang itu jadinya lebih cepat lagi perputaran modalnya. Lalu juga sebagai pembeli, ya kalau misalnya kita lagi beli pagi-pagi gitu ya, kan lebih senang kalau misalnya tiba-tiba sore atau malamnya udah nyampe kan. Apalagi mau langsung dipakai. Bener banget gitu loh, apalagi kalau misalnya makanan, biasanya tuh udah, aduh pingin banget nih, ngidam nih, ini harus banget nih gue makan gitu. Nah Mas Reska, kemudian apa aja sih yang ditawarkan oleh pihak Paxel dalam melakukan pelayanan nih Mas? Oke, jadi kita punya jaminan makanan aman. Jadi kalau misalnya ada garansinya makanannya? Ya, kalau misalnya makanannya rusak atau basi atau nyampe itu rasanya udah misalnya tidak terhandle dengan baik, kita akan refund sesuai dengan nilai produknya.
lalu kita juga ada asuransi Wow. untuk produk-produk yang high value shipment. Ya. Lalu kita juga ada kalau misalnya ada keterlambatan, kita ada late ongkirnya juga kita akan kembalikan, refund. Selain daripada itu kita juga ada IoT nih. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat UMKM juga ngirim frozen food, kita bisa tahu tuh sepanjang perjalanan suhunya nih ada di berapa derajat sih. Gitu loh. Jadi para seller ini bisa nge-track. Dan ini yang paling juga menjadi suatu masalah nih, kadang-kadang kalau misalnya seller udah laku banyak kan, wah hari ini saya ada orderan berapa puluh atau misalnya berapa ratus gitu ya, bisa hubungi teman-teman Paxel di kota Bapak Ibu, lalu nanti kita bantuin bikinin Tracking ya? bikinin ordernya. Ordernya, Enggak, oke. bukan tracking, bikinin ordernya, karena kadang-kadang kan capek ya. Oh, bisa juga Bikin ya. order, masukin alamat Wow, satu wow, persatu. wow. Nah, kalau misalnya memang ternyata banyak, kita bisa hubungin teman-teman Paxel di daerah dan nanti kita bantuin pasti. Wow. Nah ini yang gak kalah penting nih, gimana caranya untuk Morning People yang nonton atau pemirsa supaya tahu bagaimana cara mengirim lewat Paxel? Oke, jadi pastinya harus download dulu. Download dulu. Ya kan, oke. bisa download di Play Store atau App Store. Yap. Selain dari di download, itu bisa kita lihat di website kita www.paxel.co. Di situ ada penjelasan mengenai gimana cara menggunakannya, cek ongkir, lalu pelacakan paketnya ada di mana. Nah itu semua bisa dilihat di website kita. Tapi paling pertama adalah download dulu. Kalau misalnya nggak download, jadinya nggak bisa kirim-kirim paket. Tuh. Nanti. Nah pertanyaan terakhir tadi katanya Masnya Reski belum ngejelasin nih, apa itu Paxel biar teman-teman Morning People juga tahu. Jadi Paxel itu adalah perusahaan logistik di mana kita itu tujuannya adalah mencoba untuk membantu para UMKM Indonesia agar bisa mengantarkan produk-produk mereka ke seluruh penjuru Nusantara. Di mana keunggulan kami adalah di fasilitas cold chain logistik. Wow. Wah. Ini yang aku tunggu-tunggu. Jadi Betul. kalau misalnya aku pengen ngirim es krim dari daerah Makassar, nyampe sini tetap es krim. Iya. Jadi bubur. Iya. Wow, Morning People, kalian pengen ngirim ke kota mana nih buat kerabat atau mantan kalian yang ada di luar Ya. kota? Nah, kalian bisa pakai Paxel ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Reska, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning People, Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Dia adalah putra dari Kobil dan Iklima, putra dan putri Nabi Adam. Banyak saat itu Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Berikut kisah Nabi Idris yang telah Morning Update rangkum untuk Anda. Kisah Nabi Idris diceritakan ia adalah orang pertama yang dapat membaca dan menulis dengan memakai pena. Lewat lembaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk 30 buah Sofia, ia kemudian menyampaikan dakwah kepada seluruh umatnya. Selain mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis, Nabi Idris juga diakui menjadi seorang nabi yang sangat rajin dan gemar belajar. Karena cukup aktif dalam mempelajari sejumlah hal dan secara konsisten melakukannya, ilmu pengetahuan pun bisa didapatkan oleh Nabi Idris bermacam-macam. Mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Pada suatu hari, malaikat maut Israel yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan bertandang kepada Nabi Idris. Ia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang bawa banyak buah-buahan. Ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar dan Nabi Idris tidak mengetahuinya. Setelah 4 hari bersama, Nabi Idris mulai curiga kepada tamu tersebut. Karena tamu yang menyamar itu tidak pernah menyentuh jamuan makan sama sekali. Nabi Idris kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliputi dengan rasa penasaran. Siapa sebenarnya Anda? Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Usai percakapan tersebut, Nabi Idris kemudian membuat satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan sakitnya sakaratul maut yang dikatakan amatlah sangat dahsyat. Akan tetapi, percakapan tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel, mengingat berbagai hal yang akan dilakukan olehnya hanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Tak berlangsung lama, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menangis.
Karena ia tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat amat sakit tersebut. Rasanya begitu dahsyat dan tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris tak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak itu, Nabi Idris kemudian semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala pantangannya. Ada kisah, suatu ketika Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik kepada malaikat Israel untuk bisa melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka. Ketika dikabulkan dan hampir mendekati lokasi, Nabi Idris kemudian pingsan karena ia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan juga menyiksa manusia yang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup di dunia. Nabi Idris tidak tahan dengan siksaan yang sangat mengerikan tersebut. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar, bunyi gemuruh yang sangat menakutkan, dan hal lain yang sangat mengerikan. Ia tidak dapat membayangkan bila hal ini menimpa umatnya kelak. Setelah melihat neraka, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di tempat terindah ini, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Akan tetapi, bukan karena takut atau melihat yang menakutkan, tapi dia sangat takjub dan terpesona dengan berbagai keindahan yang tampak di depan mata. Nabi Idris melihat sungai yang airnya sangat bening. Sementara itu di pinggir sungai, ada pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Ia juga melihat istana yang megah untuk para penghuni istana. Sepanjang mata memandang, terdapat pohon yang menghasilkan buah-buahan segar, ranum, dan juga harum. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Morning people, itulah kisah Nabi Idris yang mendapatkan banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon katanya, Nabi Idris sampai sekarang masih hidup dan belum meninggal dunia. Tapi tak ada satupun bukti yang bisa memperkuatnya. Wallahu alam. Nah Mas Reska, boleh dong statement closing dari Mas Reska untuk masyarakat Indonesia nih Mas? Oke, jadi terima kasih kepada para UMKM yang udah mempercayakan Paxel untuk mengirimkan paketnya, dan juga bagi yang belum, segera download dan rasakan fleksibilitas dan kemudahan menggunakan Paxel. Wow! Nggak sabar langsung pengen coba nih. Yap, Morning People gak kerasa 1 jam kita menemani kalian, memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat kalian semua di rumah. Saya Lutfi Agizal. Saya Haifa, terima kasih. Bye-bye. Selamat beraktivitas. Terima kasih ya, Mas. Thank you ya Mas. Terima kasih banyak. Morning update. Morning update.